Menjelang berlangsungnya kualifikasi Piala Dunia Round 4 zona Asia, polemik terus mencuat, bukan sekedar isu, namun benar-benar menjadi perdebatan hangat terutama di Irak. Sejumlah pengamat sepak bola Irak menilai AFC dan FIFA gagal dalam menyelenggarakan Round 4 ini karena merugikan 4 negara, yaitu Indonesia, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Mereka berharap keempat negara ini bersatu dan mengajukan protes serius demi menegakkan asas keadilan di kancah sepak bola Asia. Tak hanya itu, supporter legendaris Irak pun meluapkan amarahnya sampai menggebrak meja karena kuota tiket dibatasi hanya 8% dari kapasitas stadion. العراق كأس العالم نقطة أندلسيا وكأس عالم سجل عليه. الأندلسي خطر. الفريق الأندلسي مجنس 25 لاعب. يعني الأندلسي بالتصفيات الأولية السعودية لا غلبة بس تعادل وياه. غلب السعودية وتعادل السعودية. من هسه أخي المفتن أبو إبراهيم يتكلم معاك مهدي المشجع. ها وهاي فيستي هاي فيستي محدد يا منطقة رجال الجمهور. اي نعم هاي فيستي السعودية. يا اخي اريتها ولا احتياط مالي، اريتها ولا احتياط مالي. شنو تأثيرها؟ الله لا عومك من تقول له، لا عومك تقول له شد الحيل يا عراق. طيب شو يسوي لك هذا؟ شو يسوي لك اللاعب؟ هذولاك الجيل من كان يونس وهوار يقول لي غني لي منصورة يا بغداد. Benar-benar kesel ini ya. الثقافة والعدالة في كرة القدم، لأن أنت ما راح تلعب في أرضي، أنا راح ألعب في أرضك، يعني ماكو ذهاب وإياب. Dunia sepak bola Asia kini tengah membara bukan karena gemerlap gol di lapangan, tetapi karena api kontroversi yang menyala di luar arena. Sebuah skandal busuk yang diduga didalangi oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, dan Arab Saudi kini terkuak, mengancam untuk merusak integritas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dan Irak yang berada dalam satu grup neraka bersama raksasa minyak tersebut menjadi korban utama dari permainan kotor yang terstruktur, sistematis, dan masif ini. Siapakah dalang di balik konspirasi yang mengancam mimpi Indonesia ke Piala Dunia ini? Jawabannya mungkin akan membuat Anda murka. Kejanggalan pertama yang menjadi sorotan utama adalah penunjukan tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi. Awalnya, untuk menjaga prinsip fair play, laga-laga krusial ini direncanakan akan digelar di tempat netral. Namun, dalam sebuah keputusan yang mengejutkan dan penuh tanda tanya, AFC tiba-tiba membatalkan rencana tersebut dan secara kontroversial menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah. Ini adalah sebuah anomali yang luar biasa. Bagaimana mungkin sebuah negara yang juga menjadi peserta kompetisi yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia justru diberi keuntungan luar biasa dengan menjadi tuan rumah? Keputusan ini bukan lagi soal keuntungan, tapi sebuah deklarasi perang psikologis yang terang-terangan dipertontonkan AFC. Benarkah Piala Dunia hanya untuk mereka yang berkuasa dan berduit? Jika penunjukan tuan rumah sudah terasa seperti sebuah lelucon pahit, mari kita lihat pengaturan jadwal yang lebih mirip sebuah jebakan mematikan. AFC merilis jadwal yang sangat tidak masuk akal dan secara terang-terangan merugikan tim nasional Indonesia dan Irak. Bayangkan saja, timnas Garuda dipaksa melakoni laga hidup mati melawan Arab Saudi dan hanya berselang 2 hari, mereka harus kembali bertarung habis-habisan melawan Irak. 2 hari. Waktu yang bahkan tidak cukup untuk pemulihan fisik yang ideal bagi atlet profesional. Ini adalah skenario yang dirancang untuk memastikan para pemain kita kelelahan, rentan cedera, dan tidak bisa tampil dalam performa puncak. AFC seolah sengaja merancang jadwal neraka ini untuk melumpuhkan timnas Garuda bahkan sebelum peluit dibunyikan. Mungkinkah ini cara licik untuk memastikan lawan Arab Saudi datang dengan kaki gemetaran dan stamina terkuras habis? Konspirasi ini tidak berhenti di situ. Kecurigaan semakin menguat ketika kita melihat siapa yang akan menjadi pengadil di lapangan. Mayoritas wasit yang ditunjuk untuk memimpin laga-laga krusial ini berasal dari negara-negara Timur Tengah, yang notabene masih berada dalam satu kawasan jazirah Arab dengan Arab Saudi. Aroma konflik kepentingan tercium sangat menyengat. Publik sepak bola tentu khawatir, apakah wasit-wasit ini akan memimpin dengan adil atau justru akan lebih condong memberikan keputusan-keputusan kontroversial yang menguntungkan saudara mereka.
Ditambah lagi dengan kebijakan alokasi tiket penonton tim tamu yang hanya dijatah sebesar 8%. Bayangkan di stadion yang berkapasitas 60.000 penonton, suara supporter kita akan ditenggelamkan dengan hanya sekitar 4.400 kursi yang tersedia. Dengan wasit yang bersaudara dan tribun yang didominasi tuan rumah, AFC seakan memberikan 12 pemain bagi Arab Saudi di lapangan. Apakah ini masih bisa disebut sebagai pertandingan yang adil atau hanya sebuah drama yang sudah diatur pemenangnya? Semua akal-akalan ini tentu saja tidak luput dari perhatian publik. Media sosial resmi AFC kini dibanjiri oleh tsunami kritik dan hujatan dari para pecinta sepak bola, terutama dari Indonesia dan Irak. Para supporter tidak tinggal diam melihat tim kebanggaan mereka diperlakukan secara tidak adil. Namun protes paling keras justru datang dari Irak. Di salah satu stasiun televisi nasional Irak, para pundit dan pengamat sepak bola dengan berani membongkar habis-habisan apa yang mereka sebut sebagai kelakuan busuk AFC dan Arab Saudi. Puncaknya, dalam siaran langsung yang disaksikan jutaan pasang mata, seorang perwakilan Ultras Irak yang diundang sebagai narasumber tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia menggebrak meja dengan keras, membanting ponselnya hingga hancur berkeping-keping, sambil berteriak meluapkan kekecewaannya terhadap mafia sepak bola Asia. Amarah yang meledak di siaran langsung ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ada sesuatu yang sangat salah di tubuh AFC. Ketika para ahli dan supporter fanatik sampai mempertaruhkan reputasi mereka untuk berteriak di televisi nasional, Anda tahu bahwa ini bukanlah sekadar tuduhan biasa. Namun di tengah panasnya api konspirasi dan amarah yang meluap-luap, ada satu hal menarik yang terungkap dari diskusi panas di televisi Irak tersebut. Di sela-sela kritik tajam mereka, para pundit Irak justru menyisipkan sebuah pengakuan yang mengejutkan, sebuah pengakuan yang diwarnai dengan nada kewaspadaan, bahkan sedikit ketakutan terhadap kekuatan tim nasional Indonesia. Salah seorang pundit dengan tegas menyatakan, Indonesia adalah tim yang sangat kuat. Jangan anggap remeh mereka. Banyak sekali pemain mereka yang sekarang bermain di liga-liga top Eropa. Irak dan Arab Saudi harus sangat berhati-hati saat melawan mereka. Pernyataan mengejutkan ini membuka tabir baru. Di balik arogansi dan permainan kotor yang dituduhkan, ternyata ada rasa gentar yang tersembunyi. Apakah kekuatan timnas Indonesia yang sesungguhnya adalah alasan utama mengapa Arab Saudi diduga kuat sampai harus bermain mata dengan AFC? Pundit Irak itu bahkan melanjutkan analisisnya dengan data yang membuat siapapun akan bergidik. Lihat saja rekam jejak mereka saat Indonesia bermain di kandang Arab Saudi, mereka bisa menahan imbang. Dan yang lebih gila, saat Arab Saudi bertandang ke Indonesia, mereka justru kalah. Oleh karena itu, Irak harus ekstra waspada menghadapi Indonesia asuhan Patrick Kluivert ini. Pengakuan ini bukanlah isapan jempol belaka. Kekuatan timnas Garuda di bawah asuhan pelatih kelas dunia dengan materi pemain yang tersebar di Eropa telah menjelma menjadi monster baru di Asia. Kecepatan para winger, ketangguhan para bek naturalisasi, dan visi bermain dari para gelandang kelas Eropa membuat Indonesia bukan lagi tim pelengkap. Generasi emas timnas Garuda saat ini bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Dan tampaknya musuh-musuh kita sudah menyadarinya lebih dulu. Apakah ini pertanda bahwa Indonesia siap menghancurkan skenario yang telah mereka rancang dengan susah payah? Pada akhirnya, semua kejanggalan ini, mulai dari penunjukan tuan rumah, jadwal neraka, wasit yang berpotensi bias, hingga kuota supporter yang minim, melukiskan sebuah gambaran suram tentang adanya dugaan permainan kotor untuk meloloskan Arab Saudi ke Piala Dunia 2026. Protes keras dari Irak dan Indonesia adalah sinyal bahaya bagi AFC bahwa integritas mereka sedang dipertaruhkan di ujung tanduk. Namun di sisi lain, pengakuan dari lawan menunjukkan bahwa timnas Indonesia kini disegani dan ditakuti. Mereka boleh saja mencoba menjegal kita dengan cara-cara licik di luar lapangan, tapi mereka tidak bisa memungkiri ketakutan mereka terhadap kualitas para pemain kita di atas rumput hijau. Skandal ini lebih besar dari sekadar sepak bola. Ini adalah pertaruhan harga diri bangsa. Kini bola panas ada di tangan kita semua. Akankah kita diam saja? Atau kita akan terus bersuara hingga keadilan di lapangan hijau benar-benar ditegakkan?
Bagaimana pendapat Anda? Tuliskan komentar Anda di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus mengawal perjuangan Timnas Garuda.